Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Fitria. Saya dari kelompok 1. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang aliran Murji'ah, yaitu dari mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Abdul Ghafi Setiawan. PowerPoint ini disusun oleh kelompok saya. Yang pertama Muhammad Faril Azwar Putra Pratama, dan kedua Dias Fitria dengan saya sendiri, dan ketiga dengan Anggi Maulidia Putri, yang keempat dengan Hilmi Nadiratul Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aliran Murji'ah. Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberikan pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Murji'ah berasal dari kata al-irja, secara bahasa mengandung arti yang pertama al-takhir dan yang kedua al-arja. Penamaan Murji'ah dengan pengertian yang pertama mentakhirkan, karena dari faham mereka tersirat ajaran menomorduakan amal perbuatan dari iman, atau juga karena menangguhkan ketentuan dan posisi orang yang melakukan dosa besar sampai di akhirat nanti. Yang kedua adalah sejarah aliran Murji'ah. Munculnya kelompok Murji'ah dilatar belakangi oleh persoalan politik tentang khalifahan antara umat Islam, terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran ini muncul di Damaskus pada akhir abad Hijriah. Kalimat ini disebut Murji'ah, yaitu menunda atau mengembalikan. Murji'ah sendiri yakni kelompok atau aliran yang tetap berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Berkembangnya Murji'ah ini antara lain gagasan irja atau arja'ah yang dikembangkan oleh sebagian sahabat sebagai penjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Gagasan irja merupakan doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Sekte Murji'ah muncul sebagai reaksi atau sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan kaum Khawarij. Sekte ini menangguhkan penilaiannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Begitupun orang mukmin yang melakukan dosa besar, tapi menurut mereka masih disebut mukmin. Sekte ini beranggapan bahwa berbuat atau melakukan dosa tidak bermasalah apabila disertai dengan iman. Seperti halnya melaksanakan sholat tidak berguna apabila disertai dengan kekafiran. Berkembangnya aliran ini, kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama ia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Yang ketiga adalah pokok-pokok ajaran. Yang pertama, pengakuan iman cukup dalam hati. Jadi pengikut golongan ini tak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Ini merupakan suatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri, karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Yang kedua adalah selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkan di akhirat. Yang keempat adalah ciri khas aliran Murji'ah. Mereka berpendapat bahwa iman hanya sebatas penerapan dengan lisan atau sebatas pembenaran dengan hati, atau hanya penerapan dan pembenaran. Yang kedua, mereka mengharamkan istinj atau mengucapkan saya beriman insya Allah di dalam iman. Yang ketiga, mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan haram atau dosa dan maksiat tidak berkurang imannya dan tidak merubah imannya. Yang keempat, mereka membatasi kekufuran hanya pada pendustaan dengan hati.
Yang kelima, mereka mensifati amal-amal kekufuran yang tidak membawa melainkan kepada kekufuran, seperti mencela dan menghina Allah, Rasul-Nya, maupun syariah Islam, bahwa hal itu bukanlah suatu kekufuran, tetapi hal itu menunjukkan pendustaan yang ada dalam hati. Nomor 6, mereka berpendapat bahwa iman tidak berkurang dan tidak bertambah, tidak terbagi-bagi orang yang beriman dan tidak bertingkat-tingkat, dan iman semua orang dianggap sama. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.